Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan granul konvensional. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan granul. Granul adalah sediaan padat yang terdiri atas agregat partikel serbuk yang berikatan membentuk massa yang lebih besar dan kompak dengan ukuran partikel umumnya berkisar antara 0,2 hingga 4 mm. Dalam bidang farmaseutika, granul sering digunakan sebagai produk antara atau intermediate product dalam pembuatan tablet atau kapsul, serta sebagai sediaan akhir seperti granul efervescent dan granul instan. Secara fisik, granul memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang lebih baik dibandingkan serbuk halus karena ukuran partikel yang lebih besar dan distribusi ukuran yang lebih seragam. Sedangkan granulasi adalah proses pembentukan granul dari campuran serbuk untuk memperbaiki sifat fisik dan mekanik bahan sehingga lebih mudah diproses menjadi sediaan padat. Proses meningkatkan kemampuan pemadatan. Tujuan utama dari proses granulasi yaitu untuk memperbaiki sifat alir, meningkatkan kompresibilitas, mencegah segregasi, dan densifikasi. Memperbaiki sifat alir artinya mengubah partikel halus atau kohesif menjadi granul bulat yang mengalir lancar ke ruang kompresi mesin tablet. Sedangkan meningkatkan kompresibilitas artinya menciptakan ikatan antar partikel yang lebih baik saat ditekan menjadi tablet. Dan mencegah segregasi yaitu mengunci zat aktif dan eksipien dalam satu unit granul agar tidak terpisah selama proses produksi. Tujuannya untuk menjamin keseragaman kandungan. Dan densifikasi yaitu meningkatkan berat jenis ruahan atau bulk density untuk efisiensi pengemasan dan pengempresan. Untuk metode pembuatannya sendiri, itu ada granulasi basah atau wet granulation dan granulasi kering atau dry granulation. Untuk granulasi basah, metode ini paling banyak digunakan karena menghasilkan granul yang paling stabil dan juga kuat. Nah, mekanismenya itu menggunakan cairan pengikat untuk membentuk jembatan cair antar partikel. Adapun tahapan kritisnya, yang pertama yaitu pencampuran kering, di mana zat aktif ditambahkan dengan pengisi. Kemudian yang kedua yaitu massa lembab, yaitu penambatan larutan pengikat hingga terbentuk massa kepal yang pas. Dan yang ketiga, pengayakan basah, di mana mengubah massa lembab menjadi bentuk granul kasar. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengeringan atau drying, di mana menghilangkan pelarut biasanya menggunakan fluid bed dryer atau tray oven. Lalu pengayakan kering, di mana menyeragamkan ukuran granul akhir. Nah, untuk granulasi kering atau dry granulation ditujukan untuk zat aktif yang memiliki keterbatasan fisik terhadap panas atau air. Mekanismenya itu mengandalkan tekanan mekanis tinggi tanpa cairan sama sekali. Teknik utamanya ada slugging dan juga roller compaction. Untuk slugging artinya membuat tablet raksasa lalu dihancurkan kembali. Sedangkan roller compaction yaitu menghasilkan lembaran atau ribon melalui dua roda penikanan. Kelebihannya itu sangat cepat, hemat biaya energi atau tanpa pengeringan, dan cocok untuk bahan termolabil dan mudah terhidrolisis. Selanjutnya yaitu terkait dengan eksipien. Eksipien adalah komponen non-aktif dalam suatu sediaan farmasi yang berfungsi sebagai pembawa atau vehicle atau pendukung zat aktif tanpa memberikan efek farmakologis utama pada dosis yang digunakan. Contoh eksipien dalam granulasi yaitu laktosa sebagai bulking agent, kemudian PVP sebagai binder, lalu sodium glycolate sebagai disintegran, lalu magnesium stearat sebagai lubrikan, serta talc sebagai gildan. Peran eksipien dalam granulasi yaitu peningkat stabilitas, di mana meningkatkan stabilitas fisik dan kimia sediaan. Kemudian sebagai agen pembentuk massa, yaitu membentuk massa dan struktur granul. Lalu sebagai pelumas, yaitu mengurangi friksi selama kompresi untuk mencegah sticking. Lalu untuk sebagai pengikat, yaitu menciptakan ikatan antar partikel untuk granul yang kuat. Lalu sebagai penghancur, di mana mempercepat hancuran tablet setelah pemberian.
dan juga sebagai peningkat alir, yaitu memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas. Adapun jenis eksipien yaitu yang pertama pengisi atau filler. Fungsinya adalah menambah volume atau bobot tablet agar layak dikonsumsi. Contoh bahannya adalah laktosa, manitol, lalu Evisel atau MCC. Dan yang kedua ada pengikat atau binder. Fungsi utamanya itu memberikan kekuatan kohesi antar partikel. Contohnya povidon atau PVP, kemudian musilago amili, dan juga HPMC. Kemudian pengikat yang selanjutnya, eksipien yang selanjutnya ada penghancur atau disintegran. Fungsi utamanya yaitu membantu tablet pecah dalam lambung atau fase post granulasi. Contoh bahannya ada amilum, kemudian SSG, dan cross-povidone. Yang selanjutnya yaitu glidan dan lubrikan. Fungsi utamanya memperbaiki aliran dan mencegah lengket pada mesin. Contohnya talc, magnesium stearat, dan aerosil. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait evaluasi mutu fisik granul atau pre-kompresi. Sebelum dicetak menjadi tablet, granul harus lulus uji parameter fisik berikut. Yang pertama yaitu sifat alir, di mana waktu alirnya itu berapa detik granul mengalir melalui corong. Targetnya harus kurang dari 10 detik untuk 100 gram. Sudut istirahat, sudut yang terbentuk dari tumpukan granul, yaitu jika 25 derajat sampai 30 derajat berarti sangat baik, namun jika lebih dari 40 derajat berarti buruk atau sulit mengalir. Adapun karakteristik pemampatan yaitu indeks CART, di mana mengukur persentase penurunan volume setelah dimampatkan. Lalu Hauser rasio yaitu rasio antar densitas mampat dan densitas ruang. Target idealnya mendekati 1,0 hingga 1,2. Kadar air atau loss on drying yaitu mengukur sisa kelembaban. Targetnya 2% hingga 4%. Terlalu tinggi artinya tablet lengket atau sticking, terlalu rendah artinya tablet pecah atau retak atau capping. Kesimpulan, pilihlah granulasi basah jika zat aktif stabil terhadap air dan panas, hasil tablet yang paling kokoh. Lalu pilihlah granulasi kering jika zat aktif sensitif seperti aspirin atau vitamin. Kunci keberhasilan tablet yang baik terletak pada homogenitas campuran dan kontrol kadar air pada fase granulasi.